Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Damayanti. Saya dari kelompok 1 pada mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis hipotesis. Yang pertama adalah pengertian hipotesis. Secara etimologis, kata hipotesis itu terbentuk dari dua kata, yaitu hypo dan thesis. Hypo berarti kurang dan thesis berarti pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi hipotesis dan penyebutannya dalam dialek bahasa Indonesia menjadi hipotesa. Kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna yang perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Dan pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis itu secara empirik atau dengan data di lapangan. Namun perlu digarisbawahi bahwa apa yang dikemukakan dalam hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. Jadi dari sisi lain dapat pula dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian. Kemudian Kerlinger menyatakan bahwa hipotesis ini adalah suatu pernyataan kira-kira atau suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian Frankel dan Whelan menyatakan hipotesis adalah a tentative, reasonable, testable assertion regarding the occurrence of certain behaviors, phenomena, or events, a prediction of study outcome. Jadi, menurut kedua tokoh tersebut, hipotesis ini dapat dipahami sebagai pernyataan tentatif, logis, dapat diuji terhadap suatu peristiwa atau fenomena yang dengan kata lain disebut juga dengan prediksi hasil studi. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis hipotesis. Berdasarkan rumusan dalam suatu penelitian, hipotesis ini dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang pertama adalah hipotesis kerja. Hipotesis kerja atau disebut juga sebagai hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel dengan variabel lain atau adanya pengaruh variabel terhadap variabel lain. Hipotesis alternatif ini biasanya disingkat dengan HA atau H1. Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok dan sering dinyatakan dalam kalimat positif. Kemudian rumusan hipotesis kerja. Contoh, jika siswa rajin belajar, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Kemudian contoh penggunaan hipotesis kerja atau alternatif dari hipotesis statistik. Hipotesis statistik perbedaan dengan pernyataan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata kelompok 1 lebih besar dari rata-rata kelompok 2. Kemudian yang kedua adalah hipotesis nol. Hipotesis nol sering disebut hipotesis statistik karena biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik dan sering dinyatakan dalam kalimat negatif. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh antara variabel X dan Y. Pemberian nama hipotesis nol atau hipotesis nihil ini dapat dimengerti dengan mudah karena tidak adanya perbedaan antara dua variabel. Jadi dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Hipotesis nol ini biasanya disingkat dengan H0. Kemudian rumusan hipotesis nol, contohnya adalah tidak ada pengaruh pendekatan edukatif terhadap hasil belajar matematika siswa. Kemudian contoh penggunaan hipotesis nol dari hipotesis statistik. Hipotesis statistik perbedaan dengan pernyataan hipotesis nol menyatakan bahwa rata-rata kelompok 1 adalah sama dengan rata-rata kelompok 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian hipotesis dan jenis-jenis hipotesis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.